Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi, teman-teman RSP. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing lagi terkait dengan kali ini kita akan berbicara soal penjualan konsiansi. Konsinyasi ini adalah kesepakatan antara kita sebagai penjual pada pembeli begitu. Dan nanti kita akan coba bahas soal pengertian, terus kemudian kelebihan dan kekurangan, terus kemudian sistem penjualan konsinyasi, terus syarat perjanjiannya, contoh penjualannya, lalu kita tiba pada satu kesimpulan. Untuk itu, supaya tidak berlama-lama, mari kita bahas dulu apa pengertian dari penjualan konsinyasi. Konsinyasi dikenal secara luas berupa perjanjian antara si penjual konsinor dan penyalur konsinyasi atau konsain yang tentunya memiliki tujuan sama, yaitu lakunya sebuah barang. Metode tersebut memungkinkan pemilik dapat menjual barang yang lebih cepat dan mudah. Tentu juga keduanya memiliki hubungan mutualisme. Penjual akan laku barangnya, si penyalur dapat komisi besar. Makin banyak barang yang laku, maka pemberian komisi ke penjual, ke penyalur juga sepadan, sering disebut sebagai penitipan barang dagangan kepada agen untuk dijual dengan melakukan pembayaran secara sederhananya agar lebih sama-sama untung. Strategi tersebut sudah menjadi pilihan banyak kalangan dan disebut saling menguntungkan, tapi ternyata ada kekurangannya juga. Berikut rangkuman terkait kelebihan dan kekurangan metode penjualan konsinyasi. Kelebihan dan kekurangan penjual konsinyasi. Pertama, metode penjualan konsinyasi dapat memperluas pasar produk dan menghemat biaya produksi. Jangkauan pengenalan kepada konsumen akan semakin dekat, tentu sejalan dengan penghematan biaya SDM. Dana yang awalnya bisa dialokasikan pada biaya SDM sumber daya manusia dan melakukan strategi iklan jor-joran dapat dimanfaatkan dengan mempekerjakan lebih banyak agen untuk turun ke lapangan langsung. Tidak hanya itu, fokus konsumen tidak akan terbagi dan hanya kepada produk tersebut. Sementara bagi penyalur, jika akan menerima bonus di luar gaji utama mereka sebagai sales. Selain itu, bagi penjual akan menurunkan resiko kerugian karena ada beberapa bisnis yang mengharuskan penyalurnya untuk membeli suatu barang sebelum memulai teknik penjualan konsinyasi. Berikutnya, penambahan produk juga meningkat, namun resiko kekurangan juga lebih besar, apalagi bagi pihak penyalur. Jika memastikan barang terjual laku dan disukai, konsumen bukan eh, bukan hal mudah. Bahkan adanya jenis promosi yang tidak sesuai adalah masalah lainnya. Apalagi bonus penjualan tidak dapat diterima langsung. Tanggung jawab penyalur dalam memastikan produk laku hingga biaya operasional penggantinya juga jika tidak laku. Secara garis besar, kekurangan strategi penjualan konsinyasi akan lebih terasa dari pihak penyalur meskipun si penjual juga beresiko, sementara keuntungannya akan sama-sama imbang kepada keduanya. Sistem penjualan konsinyasi. Jika teman-teman sudah mengetahui dengan jelas terkait sistem bisnis penjualan konsinyasi dan berniat untuk memulai melakukannya, beberapa tips agar bisnis yang dijalankan bisa berkembang dan laku di pasaran. Tentunya, teman-teman harus mengetahui cara kerja, manfaat, kekurangan, serta contoh konsinyasi dalam transaksi bisnis sehari-hari. Tips lainnya yaitu dengan pintar-pintar memilih rekan kerjasama yang berpengalaman dan dipastikan dapat sukses melakukan penjualan dalam jangka waktu panjang secara signifikan. Susun perjanjian dan pembagian keuntungan dengan detail di atas hitam putih atau keterangan tertulis. Pastikan si penyalur memang pihak yang dipercaya dapat mengembangkan bisnis teman-teman. Selain itu, tetapkan penilaian karakter terhadap sikap mereka. Apakah benar sesuai dengan kriteria kepribadian yang teman-teman inginkan? Mungkin bisa menilai si penyalur dari postingan media sosialnya. Terakhir, pastikan pengaturan produk tertata dengan baik, mulai dari keselarasan penjualan,
pengenalan produk kepada penyalur, hingga strategi bisnis akan dipasarkan di mana saja. Sebelum mulai untuk menerapkan sistem tersebut, syarat perjanjian konsiansi. Pastikan hal tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak, baik si penyalur barang ataupun pemilik usaha. Syarat perjanjian konsiansi seperti kesepakatan para pihak mengenai isi perjanjian tanpa ada paksaan dari siapapun, dan kecakapan para pihak terkait objek yang diperdagangkan dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Masukkan beberapa komponen seperti deskripsi barang konsiansi, jangka waktu antar pengiriman dan caranya, hingga potensi kerugian atau kerusakan, serta pengakhiran perjanjian dengan jaminan terpercaya seperti klausul arbitrase. Akhiri semua proses dengan penandatanganan hitam di atas putih menggunakan materai, sehingga jika terjadi kecurangan di masa yang akan datang dapat melaporkan dan membawa masalah ke ranah hukum. Hal tersebut akan memudahkan sistem hukum untuk mendeteksi kecurangan yang mungkin terjadi di masa depan, seperti perbudakan pekerja oleh pelaku usaha atau tidak tanggung jawabnya si penyalur. Adapun contoh penjualan konsiansi, ada beragam contoh penjualan konsiansi seperti produk kosmetik dengan penerapan sistem MLM, multi level marketing, atau contoh lainnya penjual smartphone yang menggunakan jasa SPG, Sales Promotion Girl. Contoh lain, teman-teman sebagai produsen sepatu ingin menjual produk teman-teman di toko retail di kota teman-teman. Teman-teman dan pemilik toko memiliki kesepakatan menitipkan barang selama 60 hari sebanyak 100 pasang. Jika dalam 60 hari sepatu ada sisa yang tidak terjual, maka akan dikembalikan kepada teman-teman sebagai produsen. Lalu apa kesimpulannya? Konsiasi dikenal secara luas berupa perjanjian antara si penjual dan penyalur konsinyasi yang tentunya memiliki tujuan sama, yaitu lakunya sebuah barang. Makin banyak barang yang laku, maka pemberian komisi dari penjual ke penyalur juga sepadan. Sering disebut sebagai penitipan barang dagangan kepada agen untuk dijual dengan melakukan pembayaran secara sederhananya agar lebih sama-sama untung. Bagi perusahaan yang sudah berskala besar dengan nilai transaksi penjualan mencapai ribuan produk per harinya, pasti akan kesulitan mencatat data apabila masih dilakukan secara manual. Hal tersebut tentu akan berpeluang menyebabkan kesalahan perhitungan dan malah menyebabkan kerugian perusahaan. Demikianlah teman-teman yang bisa coba saya sampaikan terkait dengan perjanjian konsinyasi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi saya pribadi. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.